Halo, selamat datang di Kawan Farm. Kembali lagi bersama saya Rere. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara gupi itu tidak gampang mati ataupun gampang stres ya, sobat. Karena yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu ada kualitas air, yang kedua faktor pakan, yang ketiga faktor populasi, dan yang keempat itu faktor dari media kolam. Jadi apa aja yang kita akan reviewkan? Langsung saja cekidot. Untuk yang pertama ini ada faktor air ya, dimana faktor air ini sangat berperan penting untuk kesehatan ataupun kestabilan daripada ikan gupi. Di sini kita sebelum menerapkannya kepada ikan-ikan kesayangan kita, filtrasi dulu airnya. Jadi jangan sampai air yang belum matang ataupun belum terfiltrasi dimasukkan ke dalam kolam ya. Kalau gitu tiba-tiba nanti ikannya malah stres dan juga cepat mati ya bosku. Untuk filtrasinya sendiri kita menggunakan biological vortex chamber, dimana ini inovasi dari Kewanku Farm sendiri. Tapi sebenarnya untuk filter ini bebas ya, yang penting meningkatkan kualitas air. Namun untuk cara pembuatannya dari filter biological vortex chamber bisa lihat di video yang ada di Kewanku Farm ya, ada di pojok kanan sini ya. Untuk kita reviewkan aja ya ini ya sobat. Untuk biological vortex chamber ini dia sistemnya dari pompa masuk ke filter, pembuangannya outputnya lewat sini ya, atau lewat langsung menuju gentongnya, dimana selain menggunakan filtrasi, di dalam air ini juga ada perawatannya bosku. Yaitu yang pertama, itu ada garam ikan. Nah, garam ikan ini untuk penerapannya di gentong ukuran 200 liter, itu setara 1 sendok makan. Jadi dikit aja ya, yang penting bakteri ataupun virus air tawar itu matinya kena air asin. Begitupun sebaliknya ya, dari air asin itu matinya kena air tawar. Jadi kalian para sobat harus tahu logikanya tersebut ya. Nah, untuk yang kedua, gunakan probiotik ya. Nah, kami kalau di sini ini menggunakan E4 ataupun yang kami jual itu ada oksigenik. Nah, oksigenik itu bakteri pengurai fotosintesis, di mana dia lebih alami daripada E4 ini. Tapi kalaupun ada E4 ataupun probiotik sejenisnya, itu lebih baik bosku daripada tidak ada probiotiknya ya bosku. Jadi jangan dipaksakan. Namun kalau untuk gupi yang bagus itu mereknya oksigenik bosku. Untuk yang kedua, faktor pakan. Jadi gupi kesayangan kita ataupun ikan-ikan kesayangan kita itu bosku harus menggunakan pakan yang berkualitas ya, untuk supaya gupi itu tidak stres ataupun ikan-ikan kesayangan kita itu tidak stres ya. Dimana kita di sini menggunakan pertama pakan organik atau pakan hidup, yang kedua pelet ya. Pelet ini pun juga memiliki kualitas yang tinggi. Dimana ini ada merek yang kami gunakan itu ada MEM, Otohime, NRD, serta Polaret. Itu tergantung warna-warna daripada ikan gupi kita sendiri ya bosku. Dimana kalau misal gupinya itu warnanya selain merah dominan, itu menggunakan pelet yang MEM ataupun Otohime. Itu diseling ya, misal pagi itu MEM, yang kedua atau siang itu bisa pakai Otohime. Lalu untuk yang warna dominan merah itu yang pagi NRD, yang sore itu Polaret. Jadi disesuaikan ya antara warna dan juga merek yang digunakan untuk makankan ke ikan gupi kesayangan kita. Sedangkan untuk pakan hidup itu kita menggunakan kutu air, yang dimaksud itu ada kutu air Dapia moina yang kecil dan ada kutu air Dapia magna itu yang besar. Untuk pakan ikan seperti itu ya bosku, untuk menyetabilkan dari ikan gupi kesayangan kita ya. Nah, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu faktor populasi. Untuk faktor populasi ini,
gupi ataupun ikan hias kesayangan kita harus menyesuaikan kepada kolam ya, dimana ukuran ideal dari setiap kolam itu, setiap ukuran 1 x 1 meter itu ideal dikasih sekitaran 100 ekor gupi bisa ya bosku, dimana itu wajib menggunakan filter full eksternal. Untuk filter full eksternal sendiri kita menggunakan ya sama ya, sistem biological vortex chamber, di mana di dalamnya itu udah terkandung media-media yang dibutuhkan oleh ikan kesayangan kita. Jadi untuk field inovasi kita sendiri itu bisa diterapkan ke semua jenis ikan ya bosku. Kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips keempat, faktor media. Nah ini ya yang paling penting ya. Faktor media apa saja sih yang ideal untuk digunakan ikan gupi dalam tumbuh kembangnya? Untuk rekomendasi dari kami ada di styrofoam ya bosku, styrofoam. Lalu yang kedua ada di terpal. Nah kenapa kok demikian? Dikarenakan kalau misal ditaruh ikan akuarium, dia suhunya tidak stabil bosku, dibandingkan styrofoam ataupun kolam terpal. Terlebih lagi di kolam yang tanah ya, bahayanya kalau misal waktu dia diadaptasikan ke akuarium itu sangat sulit bos, itu malah lebih sulit, bahkan pasti mati lah kita sebutnya seperti itu. Jadi sobat-sobat kalau ingin mengembangkan ikan gupi tumbuh kembangnya itu bisa menggunakan styrofoam ataupun kolam terpal ya. Oke, kita sekarang udah tahu ya bagaimana cara agar gupi kita tumbuh dan berkembang supaya tidak stres dan tidak mudah mati ya bosku. Kalau kita udah ideal semuanya, pasti gupi kita akan tumbuh sehat dan tentunya ideal ya bosku. Oke, itu aja dari saya Rere, owner dari Kewanku Farm. Salam satu air bosku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. See you, dadah.